Hai gengs, banyak nih yang tanya tentang Cana Maru Galaxy aku, tentunya si Husky. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Apa kabarnya mulai terbentuk atau bunganya udah muncul? Atau kilau kebiruannya sudah menghilang? Wah, daripada penasaran, langsung kita cek bareng aja yuk. Shh, jangan lupa subscribe. Nah, kali ini kita balik lagi di Yums Aquatic. Sebenarnya dari beberapa bulan lalu tuh selama aku nggak konten, aku super suntuk banget ya. Makanya aku bikin perubahan-perubahan kecil. Contohnya itu karena si Husky, kalian masih ingat si Husky kan, si Maru Galaxy aku yang super cantik itu. Nah, dia tuh sekarang udah mulai lebih panjang lagi, gengs. Jadi di tank sebelumnya itu dia udah nggak cukup ya, aku rasa. Makanya aku pindah dia di main tank yang ada di studio ini. Nah, kebetulan juga karena aku kemarin suntuk, aku bikin renovasi dan dekorasi sedikit. Nah, gimana penampakan si Husky sekarang? Pasti kalian penasaran banget. Langsung aja kita cek Husky di belakang aku sini. Nah, ini dia. Ini tuh Husky si Cana Maru Galaxy. Sekarang itu kayaknya dia udah lebih sih dari 32, mungkin 33 atau mau 34-an ya rasanya. Nah, kalau misalnya dari warna sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang terakhir kali. Sebenarnya aku ngekip dia ini kan sudah sekitar 2 tahun ya, gengs. Udah sekitar 2 tahun, dan yang aku perhatikan itu untuk warna birunya tuh dia semakin pop up lagi, semakin cantik lagi. Dan sebenarnya aku di sini bikin 2 perubahan. Jadi di sini untuk maintain dekorasi ini kan sebenarnya ada 2 nih, atas sama bawah. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok warnanya itu galaksi-galaksi gini? Apakah menyesuaikan sama si Husky, si Cana Maru Galaxy? Mungkin iya juga, tapi sebenarnya ini kesukaan aku pribadi sih. Jadi sebenarnya kan aku suka banget sama sesuatu yang berbau langit, galaksi, dan terutama warna biru. Jadi aku pengen biar aku tetap nyaman di sini ya, aku tuh mau bikin perubahan. Sebenarnya ini tuh tank impian aku, guys. Sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin kayak ginian. Cuma dulu tuh aku nggak ngerti gimana caranya bikin tank impian aku ini yang berupa galaksi. Nah, kita ulik dulu ya tentang dekorasi yang ada di sini dulu. Jadi sebenarnya ini tuh tank biasa. Kalau kalian tahu, ini kan sebenarnya tank Red Maru aku yang senior. Nah, cuma yang Red senior itu udah pindah di depan sini, si Galaxy masuk sini. Sebenarnya sebelumnya polosan, gengs. Nah, sekarang itu ini Galaxy ini tuh sebenarnya adalah Scotlet. Nah, jadi ini Scotlet yang aku desain sendiri. Jadi ini aku desain sendiri ya. Mungkin teman-teman kalau mau cari beli juga nggak bisa nemunya karena ini benar-benar aku desain sendiri. Kalau nggak percaya, aku bakal kasih footage-nya ketika aku desain ini. Nggak percaya, ini aku pinter ngedesain nih, gengs. Nah, terus kemudian di sini karena apa ya, aku pengennya kan ini tetap cantik, jadi ya kalau bisa kita jarang gosok-gosok lah ya. Jadi di sini memang aku kasih filter. Nah, ini filternya, sama di bawah juga ada filternya. Tapi mungkin teman-teman heran kenapa yang atas itu ada pasirnya sedangkan yang bawah enggak. Sebenarnya ini biar apa ya, airnya lama aja bertahannya. Jadi biar tetap bagus, biar tetap bening, karena dari kotorannya Husky kan nanti biar nggak terlalu mopet-mapit lah ya istilahnya. Nah, terus kalau yang di bawah ini, di sini nih aku tempatin koi, dia ini short body dan slayer ya, gengs. Nah, sebenarnya aku di sini tuh cuma mau ngisi 2, hitam dan putih. Biar kayak yin yang gitu loh, cakep kan? Nah, sisanya bakal aku jual. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung DM aja ke Instagram Yums Aquatic Store, atau kalian bisa hubungi yumsaquatic.store. Nanti kalian minta kontak WA-nya di situ. Oke? Di sini tuh nggak pakai pasir karena ya kotorannya dari koi kan teman-teman tahu sendiri ya, banyak dan terus-terusan gitu. Jadi biar mudah lah untuk melakukan pembersihannya. Jadi nggak aku kasihkan pasir di sini karena kurang recommended juga. Selain itu di bawah ini tuh aku kasih filternya beda dari yang atas ya, si punyanya Husky. Jadi yang di bawah ini sebenarnya tanknya lebih kecil. Ini tuh 100 panjang yang di bawah ini tuh 90, lebarnya 60, tinggi 50. Sedangkan si Husky itu panjangnya 100,
terus lebarnya 60, tingginya 50, jadi beda 10 cm. Yang bawah itu lebih kecil, cuma filternya yang bawah itu lebih besar daripada yang atas karena produksi kotorannya itu lebih banyak dan lebih aktif si koi S base layer ini, gengs, dibandingkan si husky. Makanya dia itu harus yang lebih besar. Ini aku juga lupa ya apa namanya, dia itu kekuatannya berapa, mungkin nanti aku cek di boxnya aja. Cuma ya gini, aku pengennya dia tetap minimalis dan kayak apa ya, kayak bintang-bintang yang terbang aja di langit tuh. Ini juga backgroundnya kan kurang lebih mirip ya sama Galaxian juga, cuma di sini aku kasih ornamen bulan-bulan biar cantik aja gitu. Jadi sebenarnya aku kurang sedikit yakin ya apakah ini tuh yang namanya koi short body slayer. Sebenarnya koi slayer yang pernah aku lihat di konten orang-orang Vietnam atau Thailand, aku juga agak lupa ya. Rasanya orang Vietnam deh yang suka berseliweran di FYP TikTok aku atau di YouTube Short. Itu tuh dia nggak sependek yang koi aku punya yang warna putih ini, yang warna kayak putih-putih platinum gitu. Itu dia itu yang koi slayer itu rasanya yang kayaknya yang ori itu mirip yang badannya yang hitam ini, guys. Jadi dia nggak terlalu yang short body, badannya tuh agak panjang tapi slayer itu panjang banget gitu. Jadi fin-finnya itu lebih berkibar-kibar lagi dan berlipat-lipat kayak gitu. Nah, kalau yang aku punya ini dia itu yang putih dia short body, jadi agak pendek dan bantet gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang short body aja itu contohnya kayak gini, ini jadi gembul gitu ya, gengs. Dia ekornya tuh nggak panjang. Kalau misalnya yang hitam dia itu nggak terlalu short body, hanya aja dia lebih panjang tapi bukaannya tuh kayaknya lebaran yang putih, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi aku sebenarnya kurang paham juga apakah ini memang yang namanya slayer dan yang harusnya seperti ini, aku juga kurang paham sih. Nah, habis itu sebenarnya untuk perawatan ikan koi ini tuh gampang-gampang susah kok, cenderung gampang sih, maksudnya dia seperti pada umumnya aja perawatannya. Kalau misalnya ikan koi itu memang dia itu resiko banget di air, jadi makanya kenapa harus pakai filter, karena airnya tuh harus terus-terusan bagus. Kemudian karena ini ikannya itu slayer ya, gengs, dia itu airnya tuh nggak boleh yang jelek, karena kalau misalnya jelek nanti aku kasih contoh, ini tuh ikanku kena fin rot. Nah, kalau misalnya slayer kan sayang ya, jadi dia itu harusnya yang cantik, yang berkibar-kibar, berkiwir-kiwir gitu. Itu tuh jadinya karena kena fin rot akhirnya gripis lama-lama habis kayak gitu, gengs. Sebenarnya fin rot sendiri itu disebabkan oleh bakteri. Jadi bakteri jahat ya. Kalau misalnya bakteri baik itu yang buat usus tuh, Yakult. Nah, bakteri itu tuh nanti bakalan menggerus selaput-selaput tipis yang lama-lama sebenarnya tulang pun itu juga ikut kegerus. Jadi sayang banget kan kalau misalnya kita punya ikan yang berslayer, maksudnya itu fin dorsalnya atau analnya atau ekornya itu panjang itu kan, teruslah nanti jadi kepapras, jadi pendek, itu kan sayang banget, jadi nggak kelihatan lebih cantiknya lagi begitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau pelihara ikan koi ini, koi slayer ya, dia itu bebas, kalian itu mau ada yang dicampur juga, tapi sebenarnya jarang sih aku perhatikan itu ikan ini dicampur ikan lain selain sama manfish mungkin ya. Nah, kalau aku pribadi lebih suka dia itu di keep satu jenis aja, jadi satu koi slayer aja, mungkin aku main di warna. Nah, kalau kayak gitu masih cantik. Nah, sebenarnya koi slayer sendiri itu banyak juga yang pelihara itu ditaruh di kolam-kolam, gengs. Jadi kalau di dalam kolam itu nanti kita jatuhnya ngeliatnya dari atas kan. Nah, itu namanya top view. Tapi ternyata sebenarnya ditaruh di akuarium seperti ini jadi front view itu tetap cantik banget. Jadi bebas sih kalian mau pelihara di dalam tank, akuarium atau di kolam, sama-sama cantik. Nah, sebenarnya untuk bikin tank ini tuh kurang lebih menghabiskan nggak sampai 1 juta sih. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai tanknya ya, kalau nggak pakai tanknya, karena kan tanknya dari awal sudah ada, gengs. Jadi sebenarnya di sini yang aku tambahkan itu cuma 1
skotlet untuk background belakangnya, kemudian filter ini mesinnya, sama filter talang di sini. Nah, jadi si Husky sama si Koi itu ada filter talangnya, gengs. Nah, dua-duanya aku kasih filter talang atas. Kalau misalnya aku nggak salah, jadi untuk aku ngedesain dari skotletnya sendiri itu mungkin aku habis sekitar 200 ribuan lebih lah. Itu karena aku cuma butuh ngeprintnya aja ya, gengs. Kalau misalnya sama desainnya mungkin beda ya. Kalau misalnya desain aku juga beda, gengs, harganya nanti. Nah, itu sekitar 200 ribuan lebih. Nah, itu aku bikinnya. Kemudian untuk pasir ini mungkin habisnya satu karung yang 5 kiloan kali ya ini ya. Ini tuh pasir Malang atau pasir Bali ya? Aku agak lupa sih. Pokoknya ini pasir putih. Ini kalau teman-teman penasaran, lihat di sini, ini pasirnya dia itu nggak full putih. Kalau yang full putih kan silika ya, guys. Ini enggak, ini tuh kayak pasir pantai gitu. Cuma ini agak beda sih daripada pasir yang biasanya aku pakai, karena ini kok ada merah-merahnya, aku juga kurang paham ya, tapi ya oke juga sih, nggak ada masalah. Jadi paling kalau misalnya beli pasirnya sendiri 5 kiloan mungkin 50 ribu, 60 ribuan sih. Kemudian untuk filternya sendiri aku pakai yang hemat-hemat aja dan banyak ditemui di mana-mana, gengs. Kalau filter atas ini kan teman-teman udah tahu ya, ini filter talang biasa yang pakai plastik ya, kalau nggak salah namanya. Ya kan plastik kan ya, kalau kaca kan beda ya. Nah, itu filter talang sendiri yang atas kan 1 meter, kalau yang bawah itu 80 cm. Jadi kurang lebih habisnya juga sekitar 200 ribuan. Untuk pastinya kan harganya macam-macam ya, gengs. Mungkin kalau yang 1 meter tuh 100 lebih sekian, kalau yang bawah mungkin ya sekitar 90 sampai 100 ribuan, mungkin sekitar segituan. Nah, untuk mesin pompanya sendiri ini juga teman-teman bisa temuin di mana aja. Sebenarnya kenapa sih aku pakai filter pompa ini, biar mungkin teman-teman pengen juga pakai yang kayak ginian itu juga bisa dipakai. Ini apa ya, kalau nggak salah mereknya Risen atau apa gitu. Nah, ini banyak banget ditemuin di tempat kebutuhan akuarium itu, dan ini harganya super terjangkau karena aku beli 2 ya, ini 2 itu sekitar 250 ribuan lebih lah, mungkin 250 ribuan untuk 2 akuarium. Jadi paling secara total keseluruhan itu 600 sampai 700 ribuan untuk aku bikin dekorasi di ikan-ikan yang mau aku jadikan menteng ini. Jadi super cantik banget. Nah, kalau misalnya lampu, kalian bebas sih mau pakai lampu apa aja. Mau pakai lampu celup juga oke. Kalau mau pakai lampu ini gantung, lampu yang kayak ginian itu juga oke. Ini kebetulan aku belum nemu lampu yang cocok gitu buat di sini, dan adanya ini ya kita pakai aja supaya cahayanya itu lebih dramatis. Makanya ini nggak aku arahin ke bawah sih. Jadi aku arahin ke belakang situ biar samar-samar gitu aja sih. Menurut teman-teman gimana? Cantik nggak sih? Menurut aku cantik banget karena nggak ada yang punya akuarium semacam ini, gengs. Nah, kita bahas si Husky ya. Nah, Husky ini kan seperti aku bilang, dia tuh udah 2 tahunan lebih, dan sepanjang waktu dia aku keep itu juga semakin panjang. Nah, tapi untuk dari warna kebiruannya itu masih tetap ada dan masih sparkling banget. Meskipun dia pakai substrat berwarna terang, tetap aja sih dia itu nggak mengurangi kecantikannya, bahkan warnanya semakin pop up lagi, gengs. Begitu deh. Untuk perawatan ya kita sebenarnya seperti biasa aja ya, makan makanan pelet, makan makanan hidup juga. Kalau ada makanan hidup dikasih pakan hidup, kayak gitu sih. Cuma di sini aku nggak membahas itu karena aku sebenarnya mau pamer aja gitu. Kalau aku tuh habis dekorasi sedikit di sini, dan aku jadi semakin happy dan semakin senang lagi ngekip ikannya karena ya dia punya rumah yang baru, guys, sekarang di sini. Nah, mungkin juga teman-teman penasaran, kelihatan nggak sih di kamera tadi kayaknya kok pada kosong ya akuariumnya. Ya sebenarnya
ada banyak faktor kenapa ini itu kosong. Salah satunya juga beberapa ikan itu sudah aku lempar ya, jadi udah aku jual-jual juga, dan sekarang kondisinya kosong, melompong, dan tidak ada ikannya, gengs. Ya, untuk updatean kali ini aku cuma mau ngupdatein dari akuarium ikan aku yang terbaru ini. Jadi semoga ini bisa menambah inspirasi teman-teman untuk pelihara ikan supaya tidak suntuk atau butuh sesuatu hal yang baru. Mungkin kalian bisa niru cara kayak gini, karena ini cara tersimpel sih. Nah, kayak gitu. Thank you banget udah ngikutin konten aku hari ini. Jangan lupa kalian subscribe karena aku juga aja sudah happy.